Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan, kita kembali boleh ada sampai pada saat ini, boleh dapat kembali memulai setiap materi pembelajaran kita melalui pelajaran jarak jauh, melalui video pembelajaran, tetapi tidak mengurangi setiap semangat kita ya anak-anak, untuk kita tetap dapat belajar. Kita berdoa agar secepatnya kita bisa kembali dapat berkumpul di sekolah, dapat kembali bertatap muka, dan pembelajaran bisa lebih maksimal lagi. Nah, pada materi pembelajaran kita pada kali ini, yaitu kita akan belajar keluarga di hadapan Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat berkat kemurahan-Mu bagi kami. Pada hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk kami dapat mempelajari setiap betapa pentingnya kami dalam keluarga di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kami agar kami dapat memahami, mengerti setiap materi pembelajaran ini. Kami tahu setiap tugas dan fungsi kami masing-masing di dalam keluarga, agar kami dapat mengerjakannya. Kami dapat menjadi kesukaan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan kami berdoa, kami siap memulai setiap materi pembelajaran kami dari dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe video pembelajaran ini. Silakan bagikan buat teman-teman kalian yang lainnya yang mungkin sulit untuk mendapatkan materi pembelajaran, agar mereka pun juga mendapatkan materi yang terbaik tentunya. Baik, pada uraian materi pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bersama-sama di mana pada bab yang keempat ini, yaitu keluarga di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan lihat uraian materi kita dari bacaan Alkitab. Ya, bacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Efesus pasalnya yang ke-5. Jadi inilah bacaan Alkitab yang akan berkaitan dengan uraian materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun uraian materi yang akan kita belajar bersama-sama, yang pertama yaitu bagaimana suami kepada istri. Keluarga di hadapan Tuhan, yang pertama kita akan bahas yaitu suami kepada istri. Apa saja tugas-tugas suami, nanti sebentar kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian yang kedua yaitu istri tunduk kepada suami. Yang ketiga, anak adalah karunia. Yang keempat, pribadi milik Allah. Baik, jadi inilah materi pembelajaran kita pada uraian materi kita pada bab yang keempat, keluarga di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu suami kepada istri, istri tunduk kepada suami, anak adalah karunia, dan yang keempat, pribadi milik Allah. Kita masuk pada uraian materi kita yang pertama, yaitu suami kepada istri. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-23. Nah, kita akan melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama tentang bagaimana tanggung jawab dari seorang suami kepada istri atau kepada keluarganya sendiri. Nah, yang pertama kita lihat bersama-sama bagaimana Paulus menggambarkan bahwa suami sebagai kepala istri, sebuah gambaran Kristus bagi jemaatnya. Suami bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Sebagai gambaran Kristus terhadap istri, suami rela mengorbankan dan menyerahkan dirinya untuk kehidupan istrinya, berperilaku lemah lembut dan penuh kasih terhadap istri. Kerelaan Kristus untuk berkorban bagi jemaatnya merupakan dasar yang kuat untuk para suami rela berkorban bagi istrinya. Suami rela bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Seorang suami sepatutnya melindungi istri, memelihara, merawat, dan mengasuhnya. Artinya, suami bertanggung jawab sebagai penjaga yang melindungi sekaligus mendidik istri dalam kebenaran. Kelemahan dan kekurangan seorang istri merupakan
pertanda bahwa suami tidak mendidik dan merawat istri dengan baik. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang penting di sini kita akan pelajari. Berdasarkan Kolose 3 ayat 19 dan Efesus pasal 5 ayat yang ke-23, ada peran dan tanggung jawab seorang suami. Nah, yang pertama yaitu kasih yang rela berkorban. Tanggung jawab pertama seorang suami dalam keluarga adalah mengasihi istri, seperti dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-25, bagaimana di sana firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kata kasihilah yang digunakan untuk kasih sang suami kepada istri sama dengan kata yang digunakan mengungkapkan kasih Allah kepada umatnya, yaitu kasih agape, kasih yang memberi meskipun tidak menerima apapun sebagai gantinya. Kasih ini hanya mencari apa yang baik bagi yang dikasihinya tanpa memperdulikan biaya dan pengorbanan. Nah, jadi bagian yang pertama ini yaitu kasih yang rela berkorban. Bagaimana seorang suami rela berkorban atau melakukan sesuatu untuk istrinya, melindungi istrinya, menjaga istrinya, dan memperlakukan istrinya sebagaimana Allah memperlakukan jemaatnya, yaitu dengan dasar kasih agape, kasih yang memberi meskipun tidak menerima apa-apa sebagai penggantinya. Yang kedua yaitu memelihara dan melindungi. Nah, tugas suami yang kedua kepada istri yaitu memelihara dan melindungi istrinya. Suami harus menyediakan kebutuhan istrinya, seperti yang dituliskan Efesus pasal 5 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Bapak bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, jadi suami memberikan perhatian kepada istri sama seperti kepada tubuhnya sendiri, termasuk menyediakan kebutuhan materi seperti keuangan, memberi makan, dan kebahagiaan. Nah, Paulus dengan tegas mengingatkan bahwa tetapi jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Itu tertulis dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Nah, jadi tugas suami yang kedua adalah memelihara dan melindungi istrinya. Nah, jadi ini kita pelajari bersama-sama. Kalian sebagai pelajar harus bisa memahami hal ini. Jadi kalau kalian melihat hal-hal yang tidak baik mungkin yang terjadi dalam keluarga, mungkin kalian bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, khususnya bagi ayah kalian, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sebagai dasar kehidupan dalam sebuah keluarga yang benar di hadapan Tuhan, yaitu tugas seorang suami. Yang pertama, kasih yang rela berkorban. Yang kedua, memelihara dan melindungi. Yang ketiga, yaitu menghargai dan menghormati. Nah, tugas suami yang ketiga yaitu menghargai dan menghormati. Mungkin kamu pernah menyaksikan ada suami yang merendahkan, mengejek, dan berbicara kasar kepada istrinya di hadapan orang banyak. Hal ini sangat buruk dan tidak boleh terjadi, baik secara pribadi maupun di hadapan umum. Seorang suami harus menunjukkan hormat dan penghargaan kepada istri. Suami yang menghargai dan menghormati istrinya akan memberikan kesempatan pada istrinya untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya, memandangnya sebagai seorang yang sangat berarti dalam hidupnya dan menempatkannya sebagai pribadi yang terhormat di dalam keluarga. Jadi yang ketiga yaitu sikap menghargai dan menghormati. Nah, jadi sikap yang ketiga ini yaitu tanggung jawab sebagai seorang suami, menghargai dan menghormati istrinya. Jadi istri harus dihargai dan dihormati. Yang keempat yaitu sebagai pemimpin. Kedudukan sebagai kepala keluarga adalah pelayan yang khusus
agar pernikahan dapat hidup dan bertumbuh. Kepemimpinan adalah tanggung jawab suami yang tidak bisa ditanggung sendiri. Kunci untuk menjadi pemimpin di rumah disebutkan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Alkitab tidak pernah mengajarkan kekuasaan secara diktator, melainkan sebagai pemimpin yang lemah lembut namun tegas. Nah, jadi yang keempat di sini kita lihat bahwa peran dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri adalah sebagai seorang pemimpin yang harus memimpin, yang harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Bagaimana dia harus menuntun, membimbing istrinya untuk menjadi istri yang takut akan Tuhan, istri yang mengasihi Tuhan, atau keluarga atau anak-anak yang menjadi takut akan Tuhan, atau anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Jadi dia sebagai seorang pemimpin yang harus kita teladani, yang harus kita contohi, yang harus kita dengarkan perkataannya, karena Tuhan memilih seorang suami atau seorang bapak, itu tugasnya sebagai seorang pemimpin. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu membawa sukacita dan berkat. Ketika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rencana Allah, yaitu dengan kasih, perhatian, kelembutan, penghargaan, dan penghormatan. Upayanya adalah sukacita dan berkat-berkat. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9-10, Amsal pasal yang kelima ayat 18-19. Suami bertanggung jawab memimpin keluarga dalam memberkati daripada menyakiti hati. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat ke-12. Kalian bisa baca di sana. Jadi yang kelima yaitu bagaimana peran atau tugas tanggung jawab seorang suami. Dia harus membawa sukacita dan berkat di dalam keluarga itu sendiri. Nah, jadi dari peran seorang suami inilah, dari 5 peran ini kita melihat bahwa ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, karena Tuhan memberikan satu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang harus dia emban, yang harus dia pikul untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, baik kepada istri, baik kepada anak-anak, maupun juga kepada Tuhan, amat lebih kepada Tuhan. Jadi dari kelima tugas atau peran dan tanggung jawab daripada seorang suami ini, kita bisa belajar bersama-sama. Ternyata tugas ayah atau orang tua di rumah itu ternyata tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tuhan memberikan mereka tanggung jawab yang cukup besar bagi mereka untuk dapat membawa istri, membawa anak-anak dan keluarga besar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua yaitu kita belajar bersama-sama istri tunduk pada suami. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22. Nah, pada bagian B ini kita akan belajar bersama-sama bahwa dalam Efesus pasal 5 tertulis, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 23. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Ayat 24. Nah, seorang Dr. Wayne mengatakan bahwa penundukan seorang istri kepada suami bukanlah penundukan yang membabi buta, melainkan menundukan sebagai sifat alamiahnya untuk mau takut dan taat kepada Kristus. Nah, jadi kita lihat bersama-sama. Menurut Alkitab, pengertian tunduk adalah ada beberapa hal. Ada 3 hal. Yang pertama, pengertian daripada kata tunduk di sini adalah tunduk kepada Allah. Penundukan bukan karena dipaksakan, melainkan tindakan spiritual. Ini bukan hal yang mudah atau sepele. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberontak. Bahkan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Hawa telah terlebih dahulu jatuh.
manusia cenderung ingin berkuasa dan menentukan keinginannya sendiri. Jadi seorang istri harus tunduk kepada suami sebagaimana dia harus tunduk kepada Kristus dalam hal dikatakan di sini, yaitu tindakan spiritual. Bagaimana dia mengasihi Allah, bagaimana dia taat kepada Allah, bagaimana dia melakukan segala perintah Allah, maka demikian juga dia harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Allah. Yang kedua, yaitu pengertian tunduk di sini yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan adalah tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami bukan berarti mengabaikan atau meniadakan keterampilan dan potensi yang dimiliki oleh istri, melainkan konsep tunduk di sini sudah dimulai oleh Sarah terhadap Abraham yang memanggil suaminya dengan sebutan Tuan. Sikap seorang istri yang menundukkan dirinya kepada Kristus sebagai pusat kehidupannya akan menumbuhkan sikap menundukkan diri kepada suaminya. Seorang istri harus menghormati suaminya sekalipun sang suami tidak layak menerimanya. Petrus menekankan agar istri menghargai dan tunduk kepada suami mereka yang tidak taat kepada firman Allah. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6. Jadi dikatakan pada firman Tuhan pun pada suami yang tidak taat kepada firman Allah pun seorang istri harus tunduk. Dan dikatakan di sini tunduk dalam pengertiannya itu tidak mengabaikan atau menyediakan setiap keterampilan atau potensi yang dimiliki oleh istri atau seorang ibu yang ada di rumah. Jadi seorang ibu atau istri harus tunduk kepada suaminya. Dia tidak boleh arogan, tidak boleh tidak menghargai suaminya, tapi dia harus menunjukkan sikap yang tunduk atau sikap menghargai, menghormati kepada suaminya. Yang ketiga, yaitu tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Nah, perempuan yang telah menikah memiliki status sebagai istri dan juga hamba Allah. Tunduk kepada suami adalah tunduk dalam kesetiaan kepada Kristus. Oleh sebab itu, istri dapat menolak ajakan atau perintah suami yang bertentangan dengan firman Tuhan atau yang merusak kesetiaannya kepada Kristus. Nah, jadi yang ketiga, menurut Alkitab pengertian kata tunduk di sini adalah tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Jadi kalau tidak lagi sesuai dengan standar firman Tuhan, maka istri berhak untuk berkata tidak atau menolak setiap tindakan-tindakan atau perbuatan yang tentunya melawan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi inilah tugas atau tanggung jawab atau hal yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam pengertian tunduk yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Allah, yaitu tunduk kepada Allah, tunduk kepada suami, dan tunduk sebagai kesetiaan kepada Kristus. Jadi ketiga hal inilah yang harus dipahami benar oleh seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Bagaimana perannya, ternyata sudah punya perannya masing-masing. Seorang ayah, seorang ibu punya perannya untuk melakukan tugasnya masing-masing, bukan hanya untuk kepentingan keluarga, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian C. Ya, bagian C kita akan belajar bersama-sama tentang anak adalah karunia. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Nah, di mana ayat firman Tuhan itu kalau kita baca bersama-sama di mana dikatakan di sana, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, setia itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, Kolose 3:20, Paulus jelas menegaskan bahwa anak-anak wajib menghormati dan menaati orang tuanya. Hal ini berhubungan langsung dengan janji Allah akan kehidupan yang bahagia dan panjang umur di bumi, seperti dituliskan Kolose pasal 3:20. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah. Nah, jadi kita lihat di sini menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Kenapa harus taat? Nah, kita belajar bersama-sama. Kata taat dalam bahasa Yunani, kita akan lihat di sini bahwa dalam kata taat dalam bahasa Yunani yaitu urakoupete. Nah,
pura kowete berarti artinya itu yaitu menaati, mendengarkan dengan penuh perhatian, menaati suatu perintah, yaitu suatu pekerjaan perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang pada waktu sekarang. Nah, Paulus memerintahkan setiap anak harus taat kepada orang tuanya. Ia harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Jadi seorang anak itu harus taat, harus dengar-dengaran kepada orang tuanya, supaya apa? Lanjut umurmu di bumi seperti janji yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Kita lihat banyak contoh anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, suka memberontak kepada orang tua, kabur dari rumah. Apakah mereka punya masa depan? Apakah mereka punya hari depan yang baik? Tentu tidak. Kita bisa lihat banyak contoh di sekitar kita. Anak-anak yang suka memberontak, terjerumus kepada pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan untuk menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, agar Tuhan siapkan hari depan yang baik untuk kalian, untuk kita semua. Nah, kata menaati juga menyatakan tingkat posisi atau kedudukan, misalnya antara hamba atau tua. Nah, itu berarti bahwa hubungan antara anak dan orang tua sama hubungannya dengan seorang bawahan dengan atasan. Sebagaimana seorang bawahan harus tunduk dan taat kepada atasannya, demikian juga seorang anak harus tunduk dan taat kepada orang tuanya. Ketaatan seorang anak kepada orang tua dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini dalam bahasa Yunani memiliki dua pengertian kata, yaitu kata dan panta, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata berarti bahwa dan panta berarti semua, setiap, seluruh, dalam segala hal. Adalah ukuran ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Itu berarti bahwa tidak ada alasan bagi seorang anak untuk menaati hanya sebagian dari apa yang diperintahkan orang tuanya, tetapi ia harus melakukannya dengan cara keseluruhan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa bagaimana Allah menuntut kalian atau kita sebagai anak-anak harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan cara melakukan setiap perintah, setiap perkataan, semua pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, kemudian karena itulah yang indah. Artinya dari ayat ini yaitu kita menjadi pribadi yang dapat selalu menyenangkan hati Tuhan melalui setiap bentuk ketaatan kita, kesetiaan kita di dalam Tuhan, dalam kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua. Bukan hanya menyenangkan hati orang tua, tapi firman Tuhan berkata kita menyenangkan hati Tuhan. Baik, yang keempat yaitu pribadi sebagai milik Allah. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 20-26. Nah, setiap keluarga adalah milik Allah. Jadi semua anggota keluarga adalah milik Allah. Memperlakukan seluruh anggota keluarga yang milik Allah, yang harus dihargai dan dihormati, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang sama dalam tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada yang lain. Jadi keluarga adalah milik Allah. Jadi harus memperlakukan seluruh anggota keluarga yang adalah milik Allah harus dilakukan dengan saling menghargai dan saling menghormati. Bagaimana suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Nah, mereka harus memperlihatkan satu sikap untuk saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Karena kita disebut sebagai keluarga Allah. Tidak boleh ada seorang suami tidak menghormati, mengasihi istrinya atau kebalikannya. Apalagi seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, karena hukum firman Tuhan adalah umur panjang dan berkat di hari depan. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai, kita tidak bisa menghormati orang tua, Bapak cuma mau katakan bahwa hati-hati, kalian sedang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau
menghargai, menghormati orang tua, maka kalian sedang melakukan firman Tuhan dan kalian sedang menanti janji-janji Tuhan untuk hari depan kalian. Dan juga sebagai pribadi milik Tuhan, tentunya kita memiliki tanggung jawabnya masing-masing di dalam keluarga. Ayah punya tugasnya masing-masing, ibu punya tugasnya tersendiri, anak punya tugasnya tersendiri. Jadi ketika kita mengerjakan tugas kita ini dengan baik, mengerjakan tugas kita ini dengan penuh tanggung jawab, maka kita melakukan itu baik untuk kebahagiaan satu keluarga, amat lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat pemazmur pernah berkata seperti ini, keluarga yang rukun itu mendatangkan berkat Tuhan, seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion, sebab kesanalah berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan ketika kerukunan itu terjadi. Yang ketiga, yaitu memiliki kedudukan yang sama dalam tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada yang lain. Jadi memiliki kedudukan yang sama dalam setiap tanggung jawabnya. Anak tanggung jawabnya apa, istri tanggung jawabnya apa, ayah tanggung jawabnya apa. Kerjakan tanggung jawab masing-masing. Lebih daripada apa yang tidak bisa kita buat, percayalah bahwa Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memampukan kita melakukan setiap tanggung jawab kita, setiap apa yang harus kita lakukan. Dan Allah akan mengerjakan semuanya itu dengan baik. Dikatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau lebih berkuasa daripada yang lainnya, karena kita punya tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Tugas satu yang harus kalian perhatikan dalam uraian materi ini, yaitu sebutkan tugas dan peran seorang ayah dalam keluarga seperti yang diuraikan dalam uraian materi tadi. Jelaskan pengertian tunduk menurut Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Kemudian jelaskan peran atau fungsi masing-masing anggota keluarga. Jadi inilah tugas satu yang akan kalian kerjakan. Kemudian tugas dua. Tugas dua yang harus kalian kerjakan adalah sebutkan tugas anak kepada orang tua dan Tuhan. Yang kedua, kerjakanlah tugas dalam buku paket halaman 32, membuat clipping nomor 1 sampai nomor 5. Yang ketiga, kerjakanlah tugas penutup halaman 32 yang sudah tersedia pada kolom. Jadi kalian buka halaman 32, di sana sudah ada tugas yang harus dikerjakan.